Selagi ia duduk, tiba-tiba sepasang tangan memegang pundaknya yang tak lain adalah suaminya. Sambil menahan marah, banyak tanya dan tudingan yang ia tumpahkan. Dan Julia pun menjawab, di antara laki-laki termasuk Billy pacar Julia, hanya satu yang dinikahinya yaitu Tuan Louis. Terang saja Tuan Louis pun tak lantas percaya dan menuduhnya pembohong. Karena merasa tak lagi dipercayai, lalu Julia pun bertanya apa maunya sang suami. Begitu tahu tujuan suami ingin membunuhnya, Julia pun tak keberatan. Justru dia mengacungkan pistol itu dan menunjuk ke arah jantungnya. Tak sampai hal itu terjadi, mereka justru terlibat perdebatan manakala sang istri mengelak keras saat dituduh membunuh Julia Russell yang asli. Julia terus mengungkapkan kejadian di mana dia harus disuruh untuk mengambil tempat wanita yang mengalami kecelakaan itu, yaitu Julia Russell yang asli. Tapi masalah jadi kacau manakala sang suami justru menyuruhnya mengirim surat. Terpaksa Julia harus mencuri dan memberikan seluruh uangnya kepada pria berserta kaki tangannya seperti yang dilihatnya di pertunjukan opera. Saking cemburunya, amarah Tuan Louis pun semakin menjadi manakala Julia menyebut pria dan kaki tangannya. Julia pun sebenarnya hanya berencana ingin menyuap kawanan penjahat itu karena Julia sebenarnya tidak ingin meninggalkan perkawinannya karena ia terlanjur mencintai suaminya. Di titik ini guys, sebenarnya hati Tuan Louis mulai lega. Meski ia terus memojokkan dan menuduhnya pelacur, pembohong, dan pencuri, tapi ujung-ujungnya bukan senapan yang menjadi hakimnya. Tapi justru hati Tuan Louis lah yang tak berdaya memeluk sang istri dan berkata tak mampu bernafas tanpanya. Julia pun meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya. Lalu mereka pun saling berpelukan. Di ranjang itu yang sudah dipastikan terjadi gluten room, di tempat itu pula sang istri mengakui bernama Bonnie Castle. Anak pungut, tumbuh di panti asuhan, dibesarkan bersama dengan Billy, layaknya kakak, adik, ayah, istri, pacar, dan lain-lain. Pada saat Bonnie menganggap Billy sebagai penolong, Tuan Louis pun menghentikan cerita istrinya. Dia tetap menganggapnya Julia, istrinya yang lahir sejak dia turun dari perahu dan mengenalnya. Di saat Bonnie mengakui dirinya yang memang adalah istrinya, Tuan Louis pun lega. Bagi anak kecil yang menemukan mainannya, ia pun dengan begitu gembiranya memasangkan kembali cincin di jari istrinya. Sementara paginya, sang kolonel dengan posisi cantiknya dikejutkan oleh penampakan lelaki seksi di depan matanya. Dia adalah Tuan Louis yang dengan percaya diri mengakui sebagai suami Julia, hingga kolonel itu pun tereliminasi. Scene selanjutnya kembali Tuan Louis bertemu dengan sang detektif yang menanyakan ketidakberadaan dirinya di kamar hotel mereka. Hati Tuan Louis pun bertambah cemas manakala dia mengetahui kabar bahwa istrinya menjadi buron atas pembunuhan Julia Russell yang kini mayatnya telah ditemukan dengan luka akibat tusukan pisau di leher. Pada saat Tuan Louis berusaha membela istrinya, tapi justru sikap itulah yang membuat sang detektif menjadi dan semakin curiga bahwasanya Tuan Louis masih mencintai dan tahu keberadaan Julia. Adegan selanjutnya, Tuan Louis berusaha melindungi Julia. Hati nuraninya pun masih percaya bahwa sang istri bukanlah pelaku pembunuhan itu. Dengan menaiki kereta, mereka pun bersembunyi di kota Cardenas dan mereka nampak bahagia tinggal di penginapan kota itu. Tapi ternyata ketenangan mereka terganggu oleh kedatangan detektif itu yang entah bagaimana bisa begitu cepat mengetahui keberadaan mereka. Beruntung detektif itu belum bertemu Julia. Detektif itu terus saja menanyakan keberadaan Julia. Tuan Louis pun menjawab bahwa dia sudah tidak lagi tertarik dengan pencarian itu. Merasa dicurigai, Tuan Louis pun lantas membawa detektif itu minum di suatu kafe dan ia pun lalu meninggalkannya di sana. Sesampainya di penginapan itu, Tuan Louis pun berusaha berkemas untuk kabur. Tapi pada saat dia memanggil istrinya, tanpa diduga lagi-lagi muncul detektif itu yang kini sudah berada di depan kamar mereka. Tuan Louis pun kaget dan berusaha mengusir detektif itu. Detektif itu pun kecewa dan meminta Tuan Louis untuk sadar bahwa istrinya penjahat. Bahkan dia bisa dituduh membantu kejahatan.
Tuan Louis pun kembali mengusirnya. Tapi anehnya detektif itu malah berlaku tak senonoh terhadapnya dan membuat Tuan Louis pun risih dan menembakkan pistolnya hingga mengenai perutnya. Di saat yang bersamaan, istrinya pun datang. Melihat detektif yang masih bisa berdiri dan ingin menangkapnya, Tuan Louis pun cemas dan kembali menembaknya. Yang kali ini membuat detektif itu terkapar. Dengan polosnya, Tuan Louis pun memberitahu tentang sosok detektif yang selalu diceritakannya dan kini selalu memburunya. Pada saat Tuan Louis akan menyentuhnya, Julia pun berteriak melarangnya. Kini Tuan Louis terlihat gugup dan sangat ketakutan hingga pertanyaan istrinya tak mampu ia jawab. Julia pun menyuruhnya membeli tiket kereta untuk mereka berdua, sementara Julia akan memberitahukan pemilik rumah bahwa mereka berubah pikiran. Sementara suaminya membeli tiket, Julia mendekati mayat detektif itu yang ternyata adalah Billy yang selama ini ia kenal. Dan pada saat Julia akan melepas kumis palsunya, tiba-tiba detektif palsu itu pun ternyata hanya pura-pura mati karena pistol yang digunakan Tuan Louis bukan berisi peluru asli karena ia telah lebih dahulu menukarnya. Lalu Julia pun mencoba berlari tapi Billy berhasil menangkapnya. Billy tak ingin Bonnie lepas darinya sebelum permainan mereka berakhir, yaitu permainan kulit. Billy akan menjadikan Julia seorang janda kaya karena meski Bonnie telah mengambil uangnya, tapi Tuan Louis masih tetap memiliki uang dan perusahaannya. Billy meyakinkan untuk bahagia bersamanya. Sementara Billy akan membunuh Tuan Louis setelah ia mengambil uang dan menjual perusahaannya di Santiago. Tapi Bonnie tetap menolaknya. Dia mengaku telah menemukan cinta dari Tuan Louis. Tak mau kalah, Billy pun meragukan hal itu. Dia yakinkan Tuan Louis tidak akan pernah tulus mencintainya. Bonnie tidak mungkin bahagia dengan lelaki itu. Scene pun berlanjut. Tuan Louis yang baru pulang membeli tiket merasa heran karena istrinya berhasil menyingkirkan sendiri mayat sang detektif itu dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam itu kembali Julia berteriak dari tidurnya. Dia pun melarang suaminya pergi ke Santiago. Lalu Julia pun memberikan solusi lain dalam mendapatkan uang. Dia ingin suaminya ikut berjudi sementara dia memberikan kode agar mereka menang. Adegan selanjutnya sampailah mereka di meja judi. Awalnya semua berjalan lancar. Tuan Louis yang santuy pun meski gugup dia mampu membaca kode dari istri. Sampai akhirnya kecurangan mereka pun diketahui. Tuan Louis pun babak belur terjatuh mengenaskan saat ingin melindungi istrinya. Puncaknya, Julia pun akhirnya digilir oleh para mafia judi tersebut. Dengan apa yang menimpanya, kini Bonnie tersadar bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi Julia. Ia teringat kata-kata Billy bahwasanya mereka tak akan pernah bisa bahagia. Bonnie pun menyesal dan merasa tidak layak mendapat cinta Tuan Louis. Kini Julia memutuskan untuk menjadi Bonnie demi lelaki yang dicintainya. Sementara Tuan Louis memutuskan pergi ke Santiago seperti rencana semula. Tanpa dia tahu, sesaat setelah kepergiannya, Billy mengunjungi Bonnie yang akhirnya memutuskan mengikuti permainan gila itu. Dear Alan. Sementara di Santiago, Tuan Louis menjual sahamnya kepada teman baiknya yaitu Tuan Alan. Tuan Alan pun sedih dengan situasi yang dialami sahabatnya itu dan dengan berat hati melepas kepergian Tuan Louis. Sementara di tempat yang berbeda, sebelum mereka saling bergumul, punggung Bonnie kembali disayat oleh Billy sebagai bagian dari permainan gila yang saya sendiri tidak memahami kesinambungannya. Kalau kalian tahu, bisa tulis di kolom komen ya. Sementara ada sesuatu yang berbeda di antara pasutri ini sepulang Tuan Louis dari Santiago. Tak lama kemudian, Julia memutuskan pergi ke apotik meski suaminya melarang. Merasa ada yang aneh dan berbeda dari istrinya, Tuan Louis pun diam-diam membuntutinya. Bukannya ke apotik, ternyata Julia justru pergi ke tempat lokalisasi. Dengan perasaan tak menentu, suami baik hati itu pun terus mengikutinya hingga langkahnya berhenti di suatu kamar. Alangkah terkejutnya Tuan Louis ketika harus menyaksikan istrinya dengan pria yang selama ini dia anggap telah mati. Sungguh penipuan yang sempurna, pikirnya. Terlebih manakala mendengar rencana Billy yang ingin melenyapkannya.
Seakan putus asa, Tuan Louis pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang hancur. Adegan selanjutnya, nampak mereka sedang duduk dengan 2 cangkir kopi di atas meja. Sebenarnya Tuan Louis menyadari ada racun di dalam gelas kopi miliknya. Tapi dia berniat mengakhiri segalanya malam itu juga. Pada akhirnya, suaminya mengaku kalau dia telah mengikutinya. Julia pun mengaku tidak bahagia dengan semua pengkhianatan yang dia lakukan. Kini Julia hanya bisa menangis, menyadari bahwa suaminya sangat tulus mencintainya. Bukan sebagai Julia, bukan sebagai Bonnie, tapi sosok wanita yang ia kenal dan ia nikahi. Setelah mengatakan semuanya, Tuan Louis pun meminum kopi beracun itu. Julia mencoba mencegah dengan menampar gelas Tuan Louis, tapi kopi sudah terlanjur ditelan suami yang sangat dicintainya. Dia pun histeris. Lampu pun padam karena tanpa sengaja tersenggol tangan Julia saat menampar gelas suaminya. Padahal dengan padamnya lampu seolah memberi isyarat kepada Billy yang sedari tadi menunggu di luar untuk masuk ke dalam rumah mereka. Karena sesuai rencana, bila lampu mati, tandanya Tuan Louis telah meminum racun tersebut. Sadar suami yang dicintainya kini tengah sekarat dan terancam dibunuh, Julia pun segera membawa pergi suaminya. Meski harus tertatih menghindari kejaran Billy. Sampai pada akhirnya, Billy berhasil mengejar mereka. Dia kecewa dengan Bonnie. Sang suami yang sekarat pun mencoba menolong istrinya dengan mengacungkan pistol. Tapi Billy meremehkan, dianggap pelurunya masih kosong. Dan ketika Billy akan menggorok leher Bonnie, seketika itu juga Billy terjatuh karena terkena tembakan Tuan Louis yang telah mengisi peluru di dalam pistolnya. Di saat yang sama, datanglah petugas keamanan. Bonnie pun berteriak agar mereka membawa suaminya ke dokter untuk menyelamatkannya. Lalu petugas itu pun menanyakan Billy yang sama-sama sedang terluka. Tanpa diduga, Julia pun menembaknya dan memperjelas petugas itu untuk menolong suaminya saja karena yang satu lagi telah mati. Di scene ini terlihat Julia yang bertekad tidak ingin lagi kehilangan suaminya. Dengan sepenuh hatinya terus-menerus ia katakan, "I love you." Akhirnya, adegan pun beralih kembali ke penjara di mana Bonnie Castle menuturkan akhir kisahnya. Di detik-detik hukuman matinya, dia memohon pengampunan melalui pendeta itu dengan mengenakan syal pernikahannya. Kini, tibalah regu tembak yang akan menjemput dan mengeksekusi Julia. Tapi, alangkah terkejutnya mereka dengan sosok di balik syal itu. Bukannya Julia, melainkan Pak Pendeta yang masih larut dalam doanya. Scene akhir dari film ditutup dengan kekompakan cinta pasangan ini dalam melanjutkan petualangan hidup mereka. Dengan menontonnya, membuat saya sadar bahwasanya cinta yang sebenarnya memang suci. Tapi tetap saja, tempatkanlah logika yang bijak sebagai garda terdepan agar cinta berakhir bahagia. Jangan sampai cinta jatuh ke tempat yang salah, yang justru merubah cinta menjadi obsesi yang salah-salah berakhir binasa. Meski telah diperjuangkan dengan penuh tetesan air mata. Sedikit saja ya guys, pendapat dari Nyonya yang tiada sempurna ini sebagai pengiring akhir alur film dengan ending yang sangat kegantengan. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.